yang telah memberikan nikmat bagi kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan iman yang nanti berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan ini akan langsung disampaikan oleh pengajar praktik dari SD Muhammad SD juga, yakni Ibu Purnama Dewi. Kepada Ibu Purnama Dewi kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih beliau. Coba saya ingin main bersama jenengan dulu sebentar. Kalau saya bilang tepuk 1, jenengan jawab yes. Tepuk 2, jenengan jawab oke. Kalau tepuk 3, kalian jawab semangat. Saya berikan contoh. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Siap? Siap. Saya mulai. Tepuk 1, yes. Masih lemas. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Saya harap Bapak Ibu guru semua, oke, jangan ketika dengan berharap di depan murid-muridnya, anak-anaknya diminta semangat, guru-gurunya ketika berada di sini sudah lemes, ya apalagi barusan habis break makan. Bapak Ibu sekalian, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita memang tidak terlalu banyak karena tadi harus sedikit menunggu. Pada kesempatan kali ini sebenarnya Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutan, mungkin nanti kita balik di penunjuknya saja. Kesempatan kali ini di depan jenengan ada 4 TGP, 3 rekan kita dari SD Muhammadiyah dan 1 saudara kita dari Perserikatan Muhammadiyah. Beliau adalah guru TK ada 1 ibu. Keempat TGP ini hadir di depan kalian akan menyampaikan penyebaran atau diseminasi hasil belajar berproses selama 3 bulan terakhir, yaitu masih modul 1, sementara beliau akan berproses hingga sekitar 3,5 bulan ke depan, dan ini masih awal, artinya masih harus belajar dan belajar. Demikian pula dengan saya. Pada kesempatan kali ini, satu hal ini adalah bagian dari aksi nyata yang harus teman-teman lakukan dan nanti akan diupload di PMM. Seperti jenengan sebenarnya nanti PMM-nya juga harus mengupload aksi nyata. Oleh karena itu kita belajar bersama terlebih dahulu. Pada modul 1 ini nanti 1/4 ini kalian akan diajak bagaimana menganalisa peran Bapak Ibu guru, khususnya apakah jenengan nanti itu sebagai guru adalah guru penghukum, apakah guru pengontrol, apakah guru yang dalam kesehariannya merasa membuat siswa bersalah, atau justru guru yang berposisi sebagai manajer. Nah, seperti apa itu nanti akan disampaikan oleh keempat CGP kita. Dan satu hal lagi, biar semuanya semangat, saya akan berikan bonus. Tagline yang akan Bapak Ibu CGP lalui adalah TBM, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya berikan bonus. Di sini saya sudah menyiapkan uang 100.000. Saya siapkan uang 100.000 bagi jenengan, ya, yang bisa menjelaskan tentang apa itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam makna proses jenengan sebagai guru. Dipersilahkan, monggo. Silakan aplaus dulu untuk Bu Iing.
Ya. Bergerak-gerak. Karena tanggal tua sebenarnya saya sebagai guru yang dikatakan terbesar itu, yaitu saya punya ide di hati saya untuk melakukan kegiatan yang lebih baik di dalam proses belajar. Itu yang dikatakan tergerak, semangat di dalam hati saya. Kemudian yang bergerak di sini di dalam arti yaitu melakukan aksi. Aksi di mana? Ya di dalam kelas. Melakukan apa yang saya inginkan di dalam kelas, di dalam hati saya itu saya aplikasikan berupa gerakan. Kemudian yang berikutnya menggerakkan seluruh yang saya ketahui, diantaranya yang menggerakkan anak-anak supaya lebih aktif, kemudian menggerakkan lingkungan supaya juga harapannya meniru apa yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, berikan aplaus untuk Bu Im. Semoga apa yang dijelaskan Bu Im sangat tepat. Tidak hanya sekedar tagline pada Bapak Ibu yang ada di depan, ya. Namun poin yang selanjutnya harapan saya keberadaan 3 CGP ini nanti ketika saat ini berposisi menuju ke yang N, yaitu menggerakkan jenengan semua, maka proses-proses kedepannya tidak hanya sekedar menjadi CGP, namun nanti menjadi motor, terlebih pada proses pendidikan SD Muhammadiyah ke depan, karena tugas kita sangat berat. Sebagai penutup dari saya ingin menyampaikan pantun untuk teman-teman semuanya. Pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak, dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, guru bergerak selalu semangat. Terima kasih dari saya. Selamat berdiseminasi untuk teman-teman CGP, selalu semangat, semoga membawa hero yang besar untuk kemaslahatan umat khususnya. Saya akhiri, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih apa yang tadi disampaikan oleh pengajar praktik dari SD Muhammadiyah Sri Jember. Semoga nanti bonusnya tidak hanya berikut bubur, cuma kita ambil narasumber berikutnya. Baik, selanjutnya adalah materi inti. Ini penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda. Mana Bu Hilda dong? Ibu Rida. Ibu Sulis. Dan Ibu Yuki. Baik, pada kesempatan ini langsung ke Ibu Rida. Sudah. Tidak terkenal. Terlewat. Baik, Ibu semuanya, mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari Bapak dan Ibu. Diseminasi dari beliau. Kepada beliau silakan. Terima kasih Pak Fir. Terima kasih juga kepada Pak Purnama. Punten saya izin berdiri. Saya akan duduk silakan. Gak masalah. Silakan. Di atas meja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para rekan-rekan guru hebat semua di sini. Saya yakin yang di depan saya adalah guru-guru yang hebat, yang memiliki motivasi yang tinggi, yang memiliki impian untuk bisa menjadikan siswa-siswi kita menjadi siswa yang berbahagia, bahagia dunia dan akhiratnya. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 7 mengajak rekan-rekan semuanya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan diseminasi dengan tema menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Terima kasih. Kalau tadi sudah sempat dikenalkan oleh Ibu PP tentang rekan-rekan yang ada di depan, mungkin saya akan mengulang kembali. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah tak asing sama tiga orang di depan. Saya sendiri Ibu Hilda, rekan saya Ibu Yufi, kemudian ada rekan saya juga Ibu Rifda, dan yang paling ujung ini tamu tapi juga rasa saudara ya. Karena beliau berasal dari TK Alba 1 Kaliwates yang alhamdulillah sama dengan kami berproses dalam tahun 2009 angkatan 7. Beliau bernama Ibu Sulis, lengkapnya Dwi Sulistyo. Baik Bapak Ibu, next. Sebelum kita ke inti materi, mungkin kita bisa merefleksi diri terlebih dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita amati lingkungan di sekolah kita. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru bertutur kata? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa muridnya? Dan bagaimana guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di siswa? Saya mengajak panjenengan semua coba untuk pejamkan nafas sejenak. Hilangkan semua beban yang ada pada diri kita sebentar saja. Kita coba untuk mendalami kembali apa sebetulnya impian yang kita harapkan dari murid-murid kita. Bapak Ibu, bayangkanlah sekolah impian Anda. Seperti apa sekolah yang Anda impikan selama ini? Bagaimana suasana di sekolahnya? Bagaimana sikap guru-gurunya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Bagaimana sikap siswa kepada guru ataupun guru dengan guru? Bapak Ibu, jika Anda sudah menemukan impian seperti apa sekolah kita ini, coba tuliskan apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Kami akan bagikan 2 sticky note. 1 untuk menuliskan sekolah impian Anda seperti apa. 1 lembar lagi untuk menuliskan apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan impian sekolah Anda tersebut. Kami beri waktu 5 menit. Setelah selesai dituliskan, mohon untuk ditempel di kertas yang sudah kami siapkan di depan. Yang sini ada impian sekolah, dan yang sebelah kanan adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai impian tersebut. Pakai nama? Tidak usah Bapak Ibu.
Dan bisa jadi ini menjadi masukan bersama membangun SD yang bisa lebih baik lagi. Sekolah mewujudkan ingin menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang ketika libur anak-anaknya rindu untuk segera masuk kembali, menginginkan sekolah yang tidak ada bau yang menyengat dari toilet. Saya ingin mempunyai sekolah yang hijau pada taman anak-anak, serta rapi, murid-muridnya ceria, penuh semangat, aktif, rajin, sehat, dan cerdas. Sekolah impian saya, anak-anak tidak terbebani oleh tugas yang terlalu banyak. Anak-anak menghormati guru bukan karena takut. Guru diberikan kesempatan untuk berlatih bahasa asing, misal mendatangkan pelatihan langsung dari luar negeri. Wow. Mantap jiwa. Sekolah impian saya, siswa-siswinya berperilaku diri, mencoba mengingatkan teman-teman dengan cara yang santun, sehingga guru-guru bisa mempunyai pandangan dan tujuan yang sama. Membina para SDM guru dan karyawan sehingga bisa mencontohkan dan bisa mendidik siswa sesuai yang diharapkan. Selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu bersikap sopan kepada siapapun dan dimanapun. Memberikan usul kepada pihak atas untuk melakukan kegiatan pelatihan bahasa asing. Langkah-langkah yang dilakukan membiasakan karakter yang dimulai dari kita sebagai pengajar yang selanjutnya dicontoh oleh siswa-siswi. Baik, itu sebagian impian dan langkah yang dituliskan beberapa teman-teman semua untuk membentuk impian kita demi sekolah yang lebih baik. Semoga ini menjadi masukan bagi pihak sekolah sehingga kita bisa bersama-sama menyatukan visi, misi dan harapan kita bersama menjadi visi misi sekolah yang itu akan di breakdown ke bawah. Kalau sudah gurunya bersatu, insya Allah muridnya pun akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, untuk menciptakan sekolah impian tadi, saya amati semuanya positif, tidak ada yang negatif. Dan suasana sekolah yang positif berawal dari budaya yang positif. Budaya positif diawali dengan kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif juga berasal dari pemikiran yang positif. Maka dari itu kita mulai materi hari ini dengan niat untuk belajar, untuk mengasah kemampuan kita demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Untuk materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi pertama tentang perubahan paradigma baru, Bapak Ibu, praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sudah mulai
digalakkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim melalui kurikulum Merdeka yang saat ini sudah diimplementasikan di sekolah kita, di mana dengan kurikulum Merdeka ini praktik pembelajarannya lebih banyak ditekankan terpusat pada murid dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran kurikulum baru ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan alhamdulillah hasil dari proyek pelajar Pancasila sudah bisa kita rasakan bersama kemarin saat panen raya di bulan Desember. Bapak Ibu, kita yakin semuanya bahwa setiap anak terlahir dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Sebagai guru, kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk tumbuh kembang anak sesuai dengan keunikan anak tersebut. Maka sebagai pendidik yang baik, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang memiliki budaya yang positif sudah menjadi sebuah keharusan. Nah, sekarang Bapak Ibu kami ajak kembali untuk bermain game. Sekarang game ini akan dilakukan oleh 2 orang. 1 orang sebagai A dan 1 orang sebagai B. Dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda, tugas selanjutnya adalah Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Tugas rekan yang selanjutnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membujuk teman membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau sebagainya. Iya, pasti kan ada hiburan. Coba. Bahkan menarik Anda kuat agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba, silakan. Ada yang berhasil? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan teman saya kan biasanya kan berpartner. Jadi saya berpartner dengan Bupur berpartner dengan saya. Artinya ketika salah satu dari kita membutuhkan, maka yang satunya akan mensupport. Ya silakan. Begitu saya punya, beliau minta punya saya kasihkan. Karena pada saat itu beliau sedang membutuhkan saya dan saat saya membutuhkan beliau ada untuk saya. Jadi tidak perlu dirayu apa-apa, langsung diberikan. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu yang ada di dalam genggaman Anda apa? Saat itu yang ada di genggaman saya adalah sesuatu yang beliau butuhkan. Misalnya beliau membutuhkan masukan atau kalau uang saya nggak punya. Ya itu aja, sesuatu yang saya rasa saya punya dan beliau membutuhkan itu dari saya kasih. Baik, terima kasih. Yang tidak berhasil, kalau tadi kan berhasil ya. Yang tidak berhasil. Ini yang tidak berhasil. Walaupun sudah diketik-ketik cuma 2 orang tetap tidak berhasil. Silakan. Kenapa kok Anda tetap mempertahankan? Medit. Karena saya belum merasa Oh, berarti bujukannya kurang. bujukannya kurang kuat ya saya. Berbeda dengan kalau ibu tadi ya. Betul. Berarti masih belum menemukan cara yang bisa. Terima kasih Bapak Ibu.
Kalau kita simpulkan dari permainan ini, yang memiliki kontrol terhadap diri kita siapa? Kita sendiri. Betul. Ini adalah suatu perubahan paradigma. Oke? Bapak Ibu, yang barusan kita praktekkan adalah terletak pada kolom teori kontrol, di mana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nah, sama dengan tadi ya, Tukur dan Bu Yuri. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain, memaksa dia untuk melakukan seperti yang kita mau. Walaupun tadi juga ada yang akhirnya berhasil juga untuk membuka tangan. Pada tahap seperti ini, model berpikirnya adalah win-win solution, sama-sama menang. Untuk materi makna disiplin akan disampaikan oleh Ibu Rifdan. Pada Ibu Rifdan dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Ida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan makna disiplin. Alhamdulillah ibu-ibu semua ya, kita di sini di SD Muhammadiyah 1 Jember ini sudah menerapkan disiplin, sudah menerapkan budaya positif dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, mengajarkan sholat duha secara berjamaah, mengantri dan lain sebagainya. Oke, di sini saya juga belajar karena saya merasa masih banyak kekurangan. Makanya di sini saya juga belajar. Alhamdulillah di guru penggerak ini saya banyak belajar tentang disiplin. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Phil yang sudah percaya kepada saya untuk mengikuti guru penggerak, sehingga dengan kepercayaan itu rasa percaya diri saya muncul, dan kemudian saya mengikuti banyak kegiatan yang itu membuat saya disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan di sini juga saya berterima kasih, saya di sini punya 2 PP, yang satu di SMP 10, yang satu PP saya adalah Bu Pun. Dia yang selalu mengingatkan saya mengerjakan tugas, sehingga alhamdulillah saya sudah terbiasa melakukan banyak tugas dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, di sini langsung saja ibu-ibu ya, karena waktunya mepet. Saya kasihan sama kedua rekan saya ini. Di sini pakar Robert Cove mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin di tempat kita ini kita perlu merubah sesuatu hal yang kurang cocok menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Disiplin positif membentuk karakter anak tanpa hukuman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman atau sogokan, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru, orang tua, dan anak.
Apakah di sini kita menerapkan disiplin dengan kekerasan? Ini perlu kita kaji. Ya, kadang-kadang. Sehingga anak-anak itu ketika dilakukan hukuman atau kekerasan, mereka tidak akan jerah, akan mengulang lagi. Sedangkan kalau kita melakukan dengan pendekatan restitusi, insya Allah akan tumbuh jiwa intrinsik kesadaran dalam anak dalam berdisiplin. Apa itu restitusi? Nanti akan dijelaskan dengan Bu Yufri. Oke, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi di sini anak-anak akan memahami apa konsekuensi jika mereka tidak melakukan disiplin. Jadi disiplin di sini merupakan kontrol diri, untuk melakukan hal-hal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apakah kita melakukan disiplin hanya karena imbalan atau pujian atau karena takut kepada Bapak Wasit? Semoga itu tidak ya teman-teman. Semoga lambat laun kita berdisiplin diri bukan karena takut, imbalan atau penghargaan, melainkan karena kesadaran diri. Contoh dalam sehari-hari contohnya mentaati peraturan sekolah, cinta kebersihan, kejujuran, religius, toleransi, nasionalis. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Belum di Iya, bisa dibaca ya itu ya ibu-ibu ya. Next. Oke. Sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini bisa didorong karena merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu hal dengan tujuan tertentu. Apakah kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Semoga kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini, biasanya seseorang melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Saya dulu seperti itu, tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa disiplin diri itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk diri saya, anak-anak saya yang nantinya akan mencontoh saya juga. Ya, dan saya juga ini direkam. Oke. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini saya tidak. Saya tidak ada keinginan ingin dipuji, imbalan enggak. Insya Allah saya sudah punya. Makanya saya tidak ingin itu. Justru kalau bisa saya yang memberi, jangan orang lain. Seseorang melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, itu bukan saya. Kemudian kalau yang menghargai nilai-nilai kebajikan, seseorang melakukan disiplin dari diri karena ia sadar nilai kebajikan itu penting. Saya merasa saya harus disiplin karena anak saya akan mencontoh saya, dan itu sudah pernah saya alami. Next. Nah, refleksi.
Oke, di sini coba kita renungkan ya, apakah sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah ingin mendapat imbalan karena takut dihukum, atau karena kesadaran intrinsik dari diri dalam kita sendiri? Coba kita renungkan. Oke, di sini ibu-ibu saya juga belajar karena saya juga belum sempurna. Karena kedisiplinan saya masih belum sempurna 100%. Tapi paling tidak saya di sini belajar bersama ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Oke, yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar guru? Saya percaya buat seperti itu. Semoga yang lain-lain juga sama ya. Ya, semuanya maksudnya ya. Maksudnya semuanya. Iya betul, karena kita pelayanan ya, kita pelayanan di Muhammadiyah ini kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Apakah ya, ini murid-murid ya? Apakah murid-murid itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum? Apa karena kesadaran dari diri? Karena kangen pada gurunya. Ya betul. Iya, melakukan ya ada murid itu melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Tapi lama-kelamaan insya Allah nanti akan tumbuh intrinsik dari diri untuk berperilaku disiplin positif di sekolah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jika disiplin dilakukan dengan hukuman, apa yang terjadi? Menyakitkan bagi anak, tidak nyaman, merasa takut, terpaksa, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya mendapat hukuman di masa lampau. Oke, untuk penghargaan ini juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum, merampas hak, menghargai dirinya sendiri. Saya beri contoh penghargaan. Terkadang saya memberikan penghargaan terhadap anak saya. Kalau kamu belajar, besok mama berikan ini. Kemudian diulang lagi, besoknya meminta. Saya kan sudah belajar terus ternyata itu tidak efektif. Tidak ada kesadaran diri untuk belajar. Karena dia belajar karena ada sesuatu yang diinginkan, bukan karena kesadaran diri. Kemudian bagaimana? Sebetulnya di kelas pun nilai yang dihasilkan anak-anak itu sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya, nilai 120, karena anak-anak tidak karena sesuatu hal dia mengerjakan sesuatu itu dengan betul. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatannya itu hanya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dengan konsep restitusi, jadi restitusi ini suatu konsep yang akan menyadarkan anak akan kesalahan yang telah diperbuat dan dia menyadari kesalahannya, kemudian mereka mencari solusinya sendiri dalam penguatan karakter yang kuat. Jadi anak-anak dengan restitusi itu mencari kesalahannya sendiri dan memberikan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan itu sendiri. Itu yang namanya restitusi. Apa dampaknya? Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya,
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini tujuan kita ya Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk selanjutnya yang memberi materi adalah Ibu Yuwi. Oh, saya? Bukan Bu Yuwi. Oke, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata pakar ya. Karena kalau kita menjanjikan hadiah, kita pasti akan melakukan sesuatu itu kan hadiah. Kalau tidak ada hadiah, kita tidak akan melakukan itu. Jadi ada dampak negatifnya. Oke, selanjutnya kita akan pada keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Dwi Sulistyo ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Diri, karena di sini kalau ketiga rekan CGP saya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing. Perkenalkan, saya Bu Sulis, lembaga saya itu di TK Alba 1 Kaliwates Jember, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh SD Muhammadiyah 1 Jember dalam kolaborasi kami menyampaikan hasil dari pembelajaran CGP yang telah kami lalui selama 3 bulan ya Bu, 3 bulan yang lalu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran bersama-sama untuk menjadi nilai kebajikan yang diturunkan ke kelas-kelas untuk meningkatkan sebuah kedisiplinan murid. Lalu, jika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, disiplin itu menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Ya, sesuai peraturan. Baik. Nah, yang terbayang adalah sebuah peraturan yang dimana sebuah peraturan itu harus ditaati oleh siswa. Begitu kan? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Nah, kemudian salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Kalau dulu kita mengenal itu adalah sebuah peraturan atau tata tertib. Nah, pada saat ini kita akan merubah sesuai dengan pemikiran KHD tentang sebuah keyakinan. Nah, karena keyakinan ini sebuah nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dan keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Intinya, sebuah keyakinan kelas ini yang membuat adalah anak-anak dan disepakati oleh anak-anak dan guru. Kalau dulu masa kecil saya mungkin ibu-ibu atau bahkan sekarang masih ada bukan keyakinan tapi peraturan.
kita cenderung melanggar peraturan tersebut. Karena apa? Kita dituntut untuk mengikuti peraturan tersebut tanpa mengetahui apa keinginan kita. Begitu. Apa yang ingin kita lakukan terkadang bertentangan dengan peraturan tersebut. Maka hal itu diganti dengan sebuah keyakinan, di mana sebuah keyakinan ini, keyakinan kelas itu nantinya dibuat atas kesepakatan bersama, atas usul dan saran dari murid kita, sehingga dari sebuah usul saran itu bisa kita ambil kesimpulan dan sebuah keyakinan kelas akan terbentuk. Dengan begitu mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah mereka buat bersama-sama. Jadi tanpa kita sengaja, dengan adanya keyakinan, mereka akan, oh, aku sudah buat keyakinan itu, berarti aku harus mentaati keyakinan kelas yang sudah saya buat. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi dalam keyakinan kelas adalah pernyataannya dalam bentuk positif. Biasanya kita sering menyampaikan kepada anak-anak, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk di dalam keyakinan kelas, maka kalimat dilarang itu tidak boleh digunakan, mengganti dengan jagalah kebersihan kelas. Jadi tidak boleh ada dilarang atau tidak boleh, seperti itu. Bahasa negatif tidak diperkenankan ada di dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi mereka kita beri kesempatan untuk mencurahkan pendapat mereka. Berbeda dengan, mungkin mohon maaf kalau di sini SD sudah bisa menulis ya Bapak Ibu. Ketika saya bercerita pengalaman saya menghadapi anak-anak TK, saya mencoba menerapkan keyakinan kelas ini, tetapi tidak dengan ditulis. Jadi saya menanyakan kepada mereka hal apa yang ingin kalian buat di sini, misalkan. Dan alhamdulillah memang mereka itu paham dengan apa yang keyakinan yang sudah saya ceritakan, begitu. Tetapi memang bahasa mereka tidak boleh nangis, begitu, tidak boleh lari-lari, namanya anak TK, Ibu. Jadi dari situ saya ganti, berarti di kelas harus bagaimana? Tertib. Nah, tertib sudah mencakup dari tidak boleh lari-lari, tidak boleh bermain kasar sama teman, seperti itu, mendengarkan ibu guru. Yang pertama, menulis keyakinan yang mereka inginkan. Berarti ibu guru bekerja sama dengan murid di sini. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Setelah menulis keyakinan kelas, maka kita harus mengulas apa saja keyakinan kelas yang sudah anak-anak sampaikan, kemudian kita rangkum dan memilah keyakinan kelas yang penting. Terkadang ada keyakinan kelas itu yang sama, maka itu yang perlu kita pilah-pilah agar keyakinan kelas tidak terlalu panjang, begitu. Kemudian langkah yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kata dilarang dan tidak boleh itu tidak diperkenankan. Kemudian contoh keyakinan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, izin ketika keluar kelas. Dan yang keempat, merapikan meja setelah pembelajaran. Yang kelima, saling memaafkan antar teman. Dan yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah,
Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kebebasan. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, berikut akan saya sampaikan bertahan hidup itu seperti apa. Nah, bertahan hidup itu bersifat fisiologis, Bapak Ibu, seperti kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologisnya adalah merasa aman. Dalam pemenuhannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis. Semua manusia pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang, ya Bapak Ibu, baik dari anak, mungkin dari orang tua, suami, ya pasangan. Nah, yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aneh, kok arah ini main kok arah ini aktif sekali. Itu memang kebutuhan dasar manusia yang ingin yang menonjol di diri dia. Begitu. Memang pada dasarnya anak kebutuhan dasarnya adalah dia suka kebebasan, begitu. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa dan bermain. Biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak bisa berkonsentrasi serius, misalkan mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda dan suka bermain dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau power. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan dari orang lain dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Nah, hal ini yang sering kita temui di anak-anak, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Terkadang mereka ingin diakui, Bu, aku pernah tidak Bapak Ibu? Bu, aku pengen memimpin doa seperti itu. Bu, aku aja Bu yang menjadi biasanya itu kalau di TK ngambil hasil karyanya teman-temannya gitu. Jadi mereka tuh ingin dia itu diakui bahwa saya itu ada, saya itu mampu gitu di teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar yang memang harus kita sadari, harus kita terima gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yubi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke bagian yang terakhir nih. Untuk fungsi kontrol guru, sebenarnya saya juga baru tahu ternyata ketika saya mendapatkan materi tentang fungsi kontrol guru ini, saya mereka jadi refleksi gitu, flashback. Ternyata saya mungkin pernah melakukan kelima fungsi kontrol tersebut. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah terpusat, memerdekakan, memandirikan murid, kemudian bagaimana dan mengapa? Oke, menurut beliau 5 fungsi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru biasanya pada posisi ini patuhi aturan saya, awas, biasanya seperti itu. Itu biasanya sebagai penghukum. Oke. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah.
Pada posisi ini juga biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu," atau yang lain misalnya mungkin, "Kamu tahu enggak, kamu kasihan, apa enggak kasihan sama orang tuanya?" Seperti itu biasanya kalau kita ya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ciri khas pada posisi ini adalah nada suaranya ramah, biasanya akrab, bercanda, kemudian menggunakan bahasa tubuh yang biasanya mendekat pada anak-anak, gitu. Dan mata dan senyumnya ya seperti itu. "Nah, ayolah, gimana sih kamu?" Seperti itu biasanya. Oke, yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Pada posisi ini guru biasanya menggunakan catatannya untuk menghukum siswa. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, kemudian slip itu atau catatan, daftar cek. Seperti biasanya Bu Hilda lakukan kalau pagi hari itu di pagar itu ya. Ciri khas pemantau dengan ada biasanya suara datar. "Kok telat lagi? Kemarin datang jam berapa?" Gitu ya Bu Hilda biasanya. "Oh, kenapa kok bangun siang?" gitu. Seperti itu biasanya. Lembut itu suaranya. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ini dilakukan bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, juga bisa sebagai pemantau gitu. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Mungkin ini yang agak panjang, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi rencananya kita sampai jam 2:30 saja, ternyata agak molor sedikit. Oke. Yang terakhir ini, pendekatan restitusi. Jadi ini, di awal-awal saya terima materi juga bertanya-tanya, apa sih restitusi gitu. Sampai saya baca berkali-kali tentang apa sih sebenarnya restitusi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa saja yang harus, ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar kesalahan. Kemudian restitusi ini bersifat tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta restitusi diyakini menjadi cara yang paling baik untuk mencari solusi atas permasalahan siswa. Tiga langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini sudah pernah saya terapkan di kelas saya sambil mencoba materi yang saya dapatkan di guru penggerak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Namun saya yakini memang ini agak sulit untuk dilakukan gitu ya. Terutama mungkin ketika kita menemui siswa yang selalu saja banyak salahnya gitu. Anak itu lagi seperti itu. Kemarin itu saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Saya tanya, kenapa? Tahu nggak hari ini berbuat salah apa? Kenapa tadi datang terlambat seperti itu? Kenapa kok karena ternyata semalam dia itu habis main HP sampai tidak sholat duha gitu. Kemudian saya tanya, menurut kamu betul enggak apa yang kamu lakukan? Jadi kita sebenarnya memberikan pelajaran kepada anak itu sadar enggak dia
sudah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal sebenarnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Misal, kamu nggak apa-apa kok, bukan nggak apa-apa salah, wajar. Ketika orang manusia itu berbuat salah itu wajar. Tapi apa yang kamu lakukan, kita bisa memberikan pemahaman seperti itu kan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sih? Kamu tahu kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Misalnya seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi orang yang seperti itu? Langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, terima kasih. Kalau tadi Bapak Ibu PP sudah memberikan apa namanya jackpot gitu ya untuk Bapak Ibu guru, saya juga pengen memberikan. Ya, gini. Kalau PP 100 CGP di bawahnya ya. Oh, di atasnya kan berempat. Gitu. Saya kan nggak enak. Enak aja, enak. Oke, saya siapkan 50.000 untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya, berarti tadi sudah mendengarkan gitu. Ya. Oke, pertanyaannya adalah belum. Bunda, tolong dicek siapa yang paling cepat. Oke, siap. Nah, boleh. Ini tadi sudah Buin berbagi dengan yang lain. Oke. Oke. Bapak Jan cukup ini dari Bapak Jan. Oke, Bapak Ibu. Kalau tadi 100.000 sekarang 50.000, pertanyaannya adalah Bapak Ibu masih ingat nggak? Ingat. Apa sih yang apakah yang disebut dengan segitiga restitusi? Terakhir barusan. Oh gini aja, oke. Kalau itu sulit, Bapak Ibu bisa menyebutkan. Tadi saya sudah menyebutkan 5 fungsi kontrol guru. Sebagai Bapak Ibu sebutkan 3 saja. 5 dari 5 fungsi kontrol guru tadi. Pak Ibar. Karena tadi saya datangnya terlambat, tapi saya usahakan jawabnya sebisa saya. Salah tiga dari 5 fungsi kontrol guru. Yang satu menjadi penghukum, ya. Yang kedua menjadi manajer, ya. Yang ketiga menjadi rasa bersalah. Yang keempat. Cuma ini saya punya pertanyaan juga ini. Oh, jadi dikasih. Oh, jadi Kalau kita bisa jawab berarti 50.000 juga ya. Gini. Jadi gini ya. Ini CGP ini kan juga salah satu upaya untuk mencapai ini sekolah impian ya, sudah dibacakan tadi. Nah, yang terakhir dibacakan apa tadi? Restitusi. Nah, restitusi itu adalah kasarannya adalah membenahi diri. Iya, karakter yang kurang baik dibenahi agar supaya baik. Tapi dengan syarat anak itu tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah restitusi ini bisa diterapkan kepada institusi yang sedang kita jalankan di sini? Karena apa? Menurut sepemahaman saya, karena kalau sudah seusia kita, karakter sudah terbentuk, sudah matang. Kira-kira karakter tersebut apa bisa diganti lagi dengan restitusi? Terima kasih Pak Ibar. Nah, mungkin Ibu PP bisa membantu menjawab. Terima kasih. Dalam proses ini memang fokus pada siswa. Namun pertanyaan Pak Iqbal tidak salah. Sebenarnya segitiga restitusi itu pun juga bisa
bisa diberlakukan untuk institusi. Bagaimana kalau kemudian orangnya sudah memiliki karakter? Karakter itu terbentuk sebenarnya masih bisa dibenahi, tergantung kemauannya. Jadi kalau ibaratnya dia sudah habit atau terbiasa kurang baik, mungkin memang yang yang perlu dipikirkan adalah masalah waktu, ya. Nah, waktu bagaimana dia mau bergerak dan akhirnya nanti menggerakkan, ini yang menjadi PR bersama. Jangan sampai nanti apa yang muncul ke depan. Baik, untuk menggenapi reward terakhir dari saya close tadi dari Bu Yuki sudah ada 50, saya genepi 1 poin dari saya. Pertanyaan saya beri 50.000. Saya hanya begini, saya tidak bertanya, namun saya ingin berharap pada teman-teman yang ingin, sebelum kita tutup pada diseminasi kali ini adalah tentang refleksi hari ini. Pada posisi apa saya ingin Bapak Ibu menyampaikan statementnya, pada posisi apa Bapak Ibu saat ini berkaitan dengan fungsi kontrolnya, dan apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan. Monggo dipersilahkan. Saya ini serius dari dalam hati, bukan hanya karena ingin menjawab pertanyaan, namun benar-benar apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Dipersilakan. Harapan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, dengan adanya 3 TGB di sekolah, bukan hanya mendapatkan teori-teori semata, namun ayo kita berubah. Saya juga ingin berubah, jenengan-jenengan juga harus berubah. Kita harus sama-sama tergerak, bergerak, dan bisa saling menggerakkan. Terutama teman-teman CGB yang ada di depan, tidak hanya berteori seperti yang tadi sudah disampaikan. Monggo ketika kita saling mengingatkan, tidak ada saling ketersinggungan dan seterusnya, semua dalam rangka semata-mata ingin berbenah, ingin memperbaiki diri. Dan terima kasih Pak Fir atas refleksinya. Sampai detik ini pun, walaupun status saya sebagai PP, saya juga merasa sering kali menjadi penghukum bagi anak-anak, yang mana namun dari sini pelan-pelan, ya memang kalau sudah menjadi kebiasaan atau habit itu katanya sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu mencoba. Bersama-sama dari teman-teman CGP, terima kasih atas diseminasinya. Semangat dan semangat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya Abdul Wasid, Kepala SD Muhammadiyah 1 Jember, atau nama brandingnya SD Modisa Jember. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kami menyaksikan diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Yuki Husnul Khotimah, Ibu Hilda Hanifah, dan Ibu Rida Aryani, semuanya bergelar SPD. Alhamdulillah, dari hasil diseminasi budaya positif yang telah diterapkan, ditularkan kepada warga sekolah, guru-guru SD Muhammadiyah 1 Jember. Bahkan pada waktu itu ada pula guru TK ABA 1 Kaliwates. Dari ketiga guru calon guru penggerak ini, alhamdulillah kami sangat berbahagia sekali karena bisa mendiseminasikan, bisa menularkan budaya positif kepada teman-teman sejawat. Ini mudah-mudahan hal ini bisa membuat kami, Dewan Guru semuanya, Dewan Guru ini mudah-mudahan akan terus menumbuh kembangkan budaya-budaya positif tersebut. Dan yang saya sangat bangga sekali adalah setelah terpilih menjadi calon guru penggerak ini, alhamdulillah ada suatu peningkatan yang signifikan
Dan harapan saya mudah-mudahan hal ini bisa menular lebih banyak pada guru-guru yang lain untuk bisa ikut sebagai calon guru penggerak, karena sekali lagi saya melihatnya, saya menilainya guru yang ikut dalam calon guru penggerak ini alhamdulillah semakin baik. Ini tentang budaya positif yang ditularkan insya Allah beberapa hari yang lalu itu, alhamdulillah mudah-mudahan membawa keberkahan, mudah-mudahan bisa meningkatkan kreativitas, termasuk juga kinerja yang luar biasa. Ini harapan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada ketiga calon guru penggerak kami SD Muhammadiyah 1 Jember.